Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peneliti Muda, kembali lagi di YouTube channel Peneliti Muda UKM KPM UMY. Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku Hira dari Departemen Humas dan Media bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang sama narasumber keren-keren kita yang mungkin nanti bakal memotivasi dan juga memberikan informasi yang sangat bermanfaat juga buat aku maupun kalian yang mendengarkan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita kedatangan narasumber yang sangat keren banget, yaitu Kak Yusri Sandi dari Departemen Litbang, yang mana kita nanti bakal membahas mengenai penelitian yang sudah beliau lakukan. Nah teman-teman, di sebelah aku nih udah ada Kak Yusri Sandi atau biasa disapa Kak Yus ya. Nah Kak Yus ini dari Departemen Litbang atau penelitian dan pengembangan. Gimana nih kabar Kak Yus hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kalau Kak Yus? Alhamdulillah baik juga. Nah mungkin nih Kak Yus bisa nih sapa-sapa dulu dan juga kenalin ke sobat peneliti muda di rumah. Oke. Halo teman-teman sobat peneliti muda, kenalin aku Yusri Sandi Hatun Gunawan. Dan periode tahun 2022-2023 ini alhamdulillah aku diamanahi sebagai kepala departemen Litbang. Salam kenal. Nah keren banget ya teman-teman, Kak Yus ini ada di Departemen Litbang. Kak Yus ini kan Kak Yus menjadi kepala departemen dari Litbang, penelitian dan pengembangan. Nah Litbang ini kan juga bergerak di bidang penelitian mahasiswa gitu ya. Nah menurut Kak Yus sendiri nih, apa sih penelitian itu? Menurut aku ya, penelitian itu adalah suatu kegiatan di mana dia itu mencari suatu masalah, terus cari solusinya dengan metode yang tepat dan upaya-upaya apa sih yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi intinya tuh kita nemuin sebuah masalah dan menemukan solusinya. Nah gitu teman-teman, jadi nggak cuma permasalahan aja yang kita temukan, tapi juga kita harus mengetahui solusi untuk permasalahan itu. Nah mungkin nih Kak Yus, kan kita sebagai mahasiswa kampus gitu ya, pasti banyak dari teman-teman peneliti muda di luar sana yang mungkin tertarik nih sama yang namanya penelitian. Nah menurut Kak Yus sendiri, seberapa penting sih penelitian itu buat mahasiswa kayak kita nih? Aku izin jawab ya. Jadi sebenarnya untuk penelitian sendiri itu penting banget ya teman-teman. Karena dengan adanya penelitian itu bisa memperbarui penelitian yang sebelumnya. Misalnya nih ada suatu, misalnya lampu nih. Kalau misalnya dulu nih siapa namanya Alva Edison ya, Alva Edison nggak nemuin lampu. Nah kita nggak bisa hidup seperti sekarang kan, misalnya gelap terus kayak apa ya, pakai lilin gitu kan, udah kasihan banget, kasihan matanya, kasihan pokoknya nggak kelihatan gitu. Nah dengan adanya Alva Edison tadi itu kan udah bikin sebuah lampu kecil nih, buah lampu gitu. Dan setelah itu mesti ada inovasi-inovasi baru yang tentunya bakalan bermanfaat buat yang lainnya. Misalnya jadi LED sekarang, jadi kelap-kelip dan sebagainya kayak gitu. Dan itu bisa kita aplikasikan juga ke mahasiswa yang sekarang jadi mahasiswa atau udah dosen-dosen gitu. Dan karena adanya penelitian itu pastinya ada pengembangan lagi, dan pengembangan itu bisa kita lakukan dan bermanfaat bagi kita. Ya itu teman-teman, berarti penelitian ini juga bisa kita cari permasalahannya itu di kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau misalnya permasalahan itu nih udah ada yang menemukan sebelumnya, mungkin kita dapat diinovasikan lagi penemuannya, betul, diinovasikan lagi solusinya gitu ya. Udah langsung jangan gitu. Nah Kak Yus ini kan
kan di Departemen Litbang ini mungkin udah 2 periode ya. Iya, ini Jadi mungkin nih bisa cerita tentang penelitian yang dulu mungkin atau bahkan pada tahun ini yang udah dilakuin Kak Yus itu apa aja sih? Sebenarnya penelitian, karena aku basicnya sosum ya dari Hubungan Internasional, jadi kebanyakan penelitianku itu di sosum gitu. Misalnya sebenarnya untuk penelitian sendiri itu apa yang kita suka, apa yang ada di dekat kita, sama apa yang sedang lagi happening gitu. Nah, apa yang aku suka, misalnya aku suka K-pop nih. Nah, di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah aku tuh ikutan penelitian, ya sebenarnya riset gitu kan. Gimana sih cara diplomasi publiknya BTS di PBB gitu untuk memeriahkan apa sih namanya, Youth Day. Pokoknya itu kan pas lagi pandemi gitu kan. Nah, kenapa sih si BTS ini tuh bisa muncul di PBB, dan itu kan biasanya aktornya tuh kalau nggak menteri, presiden gitu. Dia sebagai aktor non negara bisa muncul. Nah, karena aku suka nih dan tentang mereka, ya udah aku pilih itu. Terus misalnya ada lagi yang relevan sama punya aku, visipol gitu, ilmu politik. Dan alhamdulillah tahun ini juga aku sama teman-teman alhamdulillah tuh di ini masuk lolos pendanaan di RSH tentang PKM RSH tentang parpol. Pokoknya masukin nilai-nilai luhur budaya Jawa ke pemilu damai gitu kan. Sebenarnya sebentar lagi kan mau pemilu tuh. Nah, karena apa ya, visipol tuh cukup kental dengan perpolitikan, ya udah aku mencoba untuk mengangkat itu, dan ternyata alhamdulillah dibantu sama dosen pembimbing dan alhamdulillah lolos gitu. Terus ada yang sedang relevan nih. Nah, teman-teman di sana tahu nggak tentang Rusia sama Ukraina? Lagi happening banget kan, maksudnya di situ kan juga perang nih. Nah, aku nyoba buat ternyata sebenarnya siapa sih yang salah di antara perang itu gitu. Nah, ternyata emang ada berbagai perspektif yang bisa menyebabkan ini tuh salahnya siapa. Ada yang bilang ini tuh salahnya Ukraina, ada yang bilang ini tuh salahnya Rusia, ada yang bilang ini tuh salahnya Amerika Serikat. Aku bukan menyalahkan ya, tapi itu adalah sebuah fakta bahwa penelitian itu banyak metode dan perspektif serta teori-teorinya. Oke gitu teman-teman, dari Kak Yus. Jadi Kak Yus sudah lolos juga ya. Kak Yus keren banget teman-teman. Kak Yus lolos PKM RSA ya. Iya, aku boleh nambahin lagi? Oh ya, sebenarnya di Departemen Litbang sendiri juga ada, pokoknya ada apa ya, proker yang bisa menunjang penelitian teman-teman. Jadi yang penelitian itu nggak cuma aku, ternyata banyak teman-teman yang ikutan kelas pendampingan, terutama itu tuh ikutan esai, LKTI, dan itu basicnya dari penelitian. Ya walaupun nggak semuanya dari yang susah-susah yang kayak emang hidroponik banget atau gimana gitu, enggak, tapi mereka dari yang masalah dari ringan-ringan dulu gitu. Misalnya bikin alat detektor gitu atau apa gitu yang sejurus sama mereka. Jadi penelitian tuh nggak cuman dari beberapa orang, tapi ternyata banyak nih anggota Litbang sama KPM yang lain ikutan penelitian. Ya teman-teman, di KPM UNY ini ternyata banyak banget kita pelajari mengenai esai kepenelitian juga. Juga bukan hanya Litbang aja ya Kak Yus, tapi juga anggota-anggota lain juga bisa join ke agenda dari Litbang itu sendiri. Nah, Kak Yus di UKM KPM UNY ini kan terkait dengan kental akan penelitian gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Yus sendiri juga udah mulai atau lolos juga ke PKM. Nah, itu tuh manfaat dari penelitian menurut Kak Yus itu apa aja sih? Oke, sebenarnya manfaatnya banyak banget ya. Dari segi intelektual, misalnya kita bisa tahu nih lebih kritis tentang suatu masalah, fenomena yang ada di masyarakat. Terutama kan karena aku visipol ya, jadi kayak
lebih ke masyarakat gitu. Dan mungkin bisa juga teman-teman saintek bisa menciptakan alat atau mungkin bisa melakukan suatu pertanian mungkin ya, dan itu bisa membantu banyak petani atau pekerja-pekerja di warga kayak gitu untuk melakukan pekerjaannya lebih mudah gitu. Nah yang kedua bisa nambah temen nih dengan kita melakukan penelitian. Tentunya kita cari temen yang sefrekuensi ya, bukan sefrekuensi ya, lebih ke setujuan gitu ya, sevisi, karena aku punya ide ini nih kayak gitu, ada yang mau nggak nih kayak gitu kan. Jadi nambah teman lagi, misalnya ada nambah relasi juga, misalnya kita jadi kenal dosen pembimbing, terus kayak ada dosen-dosen yang lain ternyata beliau lebih suka nih tentang topik yang kita angkat, jadi kita bisa tanya dan bisa tahu dari itu. Terus habis itu yang selanjutnya kita bisa ikutan ajang-ajang lomba yang kalau misalnya dari WebY sendiri itu tuh kesananya tuh dibayarin gitu loh. Misalnya kita apa namanya, ada perlombaan di Makassar nih misalnya. Nah kita tuh di support full gitu loh sama UMY gitu. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan gratis ikutan lomba-lomba esai, LKTI yang nanti basicnya tuh balik lagi ke penelitian. Teman-teman tadi kan Kak Ius juga udah membahas mengenai penelitian yang mungkin ada di sosum ya Kak Ius, karena Kak Ius sendiri ada di Visipol gitu ya. Nah teman-teman, kalau aku sendiri itu ada di Saintek, jadi penelitian itu nggak hanya di sosum juga, tapi juga bisa ke Saintek juga, atau mungkin bisa digabung di mix bisa juga gabungan. Jadi bisa kayak melengkapi, kalau misal penelitian teman-teman membutuhkan anak sosum nih, bisa nih teman-teman ngajak temannya yang dari sosum buat join ke penelitian teman-teman kayak gitu ya. Nah jadi aku pernah juga diajak teman-teman dari Saintek gitu kan, pokoknya itu tuh lomba esai gitu. Nah dan mereka tuh membahas tentang kepadatan tanah atau apalah, kesuburan tanah apalah gitu kan. Aku kan gak paham tuh kan. Nah akhirnya aku coba bantu di bidang penulisan atau mungkin nanti kebermanfaatannya bagi masyarakat. Nah mereka mungkin bisa buat tentang suatu alatnya gitu, tapi aku lebih ke mencakup gimana sih cara merealisasikan itu, gimana sih cara untuk memberikan manfaat ke masyarakat kayak gitu. Jadi bisa sih untuk gabungan. Nah Mbak Ius ini kan juga udah seperti yang aku bilang, Mbak Ius juga udah banyak nih penelitian yang udah dilakukan sama Mbak Ius dan juga mungkin tim-tim atau teman-teman Mbak Ius gitu kan. Pastinya banyak banget kendala dan juga permasalahan lah ya yang sering mungkin ya dialami sama Mbak Ius pada saat proses penelitian itu. Nah mungkin bisa di-spill buat teman-teman sobat peneliti muda di rumah, apa aja sih kendala yang sering ditemuin atau sering Mbak Ius alami gitu, dan gimana Mbak Ius cara solusinya gitu, solusi menyelesaikan permasalahan itu. Oke, berarti intinya gimana caranya menyelesaikan kendala-kendala itu ya. Jadi sebenarnya kendala tuh banyak banget ya. Jadi dari berbagai faktor itu tuh bisa gitu. Misalnya nih dari yang pertama, dia kadang teori yang dipakai itu tuh nggak relevan sama penyanyi kita. Jadi teman-teman di sana untuk cari teori gitu tuh emang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, pokoknya tanyain aja sama dosen pembimbing, sama literasi lebih banyak gitu. Nanti bakalan ketemu nih teori yang pas. Dan aku pun ini ya, pokoknya ada satu penelitian yang emang belum aku selesaiin. Itu tuh bikin teori, ngambil teorinya tuh agak susah karena itu agak cukup lumayan kok pokoknya agak lebar gitu loh. Pokoknya temanya itu rada lebar, jadinya perlu teori yang beda gitu. Nah terus yang kedua mungkin di keterbatasan SDM sama dana sama waktu. Nah sebenarnya kalau misalnya sosum tuh bisa ini ya, karena kita cuma tanya dan wawancara sebagai kuesioner gitu, itu bisa diselesaikan dengan mudah gitu. Tapi kalau teman-teman saintek yang harus bikin alat atau apa gitu, mungkin bisa bikin proposal atau suatu
minta dana ke mana ke UMY gitu, ke universitas tuh boleh banget gitu. Dan itu biasanya untuk pencairannya juga aku kurang tahu ya karena jarang banget mencairkan itu, tapi bisa gitu. Dan mungkin ini sih misalnya kan kita melakukan penelitian tapi kita juga lagi kuliah nih, jadi kebentrok gitu, kebentrok sama jam-jam mata kuliah gitu. Nah mungkin bagi sebagian teman-teman aku sibuk nih, aku hari ini matkulnya banyak atau gimana. Nah sebenarnya orang sibuk itu tuh cuman kurang bisa memanage waktunya aja gitu. Walaupun sesibuk apapun, ada nih orang yang bisa menyelesaikan penelitiannya tepat waktu, bisa menyelesaikan dengan data yang emang konkret kayak gitu, dengan komprehensif kayak gitu. Tapi karena sebagian kita males nih, pas waktu luang kenapa nggak ngerjain kayak gitu, itu juga apa ya, bisa dijadiin apa ya, bisa diingat lagi nih dulu ketika mau penelitian tujuannya apa, terus kayak nanti tuh outputnya bakalan ngapain. Dan kalau misalnya kita udah menemukan suatu value dari penelitian kita bakalan semangat nih buat ngerjain penelitian kita dan tetap manage waktu. Jadi salah satu faktor dari permasalahannya adalah malesnya itu dan juga manajemen waktu yang mungkin kurang antara sibuk kuliah dan juga penelitian. Jadi teman-teman buat sobat peneliti muda juga harus ingat-ingat lagi lah visinya di tujuan awal untuk penelitian itu apa gitu. Ya walaupun sebenarnya aku pun juga sama sih ya, tapi kayak belajar lah, kita sama-sama belajar untuk memanage waktu yang baik. Oke teman-teman sobat peneliti muda, mungkin itu aja perbincangan kita, sharing-sharing kita. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa memotivasi teman-teman juga yang mungkin pengen nih untuk penelitian gitu ya. Oke, terima kasih buat Kak Ius yang udah mau berbincang-bincang dan sharing-sharing kepada kita. Mungkin itu saja ya teman-teman, saksikan di video berikutnya. See you. UKM KPM UMY, Benar cerdas, mengaji terus. Semangat penelitian.